Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa belajar online, daring, mengikuti daring dalam keadaan sehat dan semangat. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti, dan semoga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah anak-anak yang ustazah, kita udah hampir sampai ke penghujung bab 1 pada pembelajaran online kita hari ini. Ustazah ingatkan kembali kepada anak-anaknya ustazah agar semangatnya tetap dijaga, konsistensinya tetap dijaga, disiplinnya tetap dijaga. Karena insya Allah ketika ananda semua disiplin, kemudian rajin, dan juga fokus dalam mengerjakan atau dalam memahami semua pembelajaran-pembelajaran, baik itu dilaksanakan secara online ataupun dilaksanakan secara tatap muka di sekolah, insya Allah itu akan menjadi tiketnya anak-anak ananda sekalian meraih prestasi yang lebih baik lagi, insya Allah. Ya nak, karena kunci dari sukses, kunci dari apapun itu adalah kunci dari ketika kita ingin memasteri itu maksudnya adalah ingin menjadi ahli di bidang sesuatu, maka kita harus fokus menjalaninya. Ketika kita fokus menjalaninya, insya Allah materi-materi ataupun ilmu-ilmu itu akan terserap langsung masuk ke dalam pikiran kita. Ya nak, dan juga Ustazah ingatkan kembali kepada ananda sekalian, untuk apabila sudah terjadi pembelajaran, kemudian sudah terjadi pemberian ilmu dari ustazah atau para ustazah-ustazahnya semua, maka catatlah di buku, karena dengan mencatat di buku kita itu sebagai bentuk usaha kita untuk mengikat ilmu, ya ananda sekalian. Dan juga apabila ada yang tidak dimengerti, silakan japri atau tanya kepada ustazahnya yang bersangkutan, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anda sekalian untuk sampaikan atau japri ustazah masing-masing, atau bisa dikasih emoticon thumbs up, jempol, bahwasanya ananda sekalian sedang memperhatikan atau sedang hadir di daring kali ini. Ya ananda sekalian, insya Allah dengan begitu ustazah tahu kalau anak-anaknya ustazah hadir pada saat ustazah menerangkan pembelajaran. Dan juga apabila ada yang tidak absen, apabila ada yang tidak hadir, mohon disampaikan kepada ustazahnya atau kepada wali kelas bahwasanya tidak dapat mengikuti ujian hari itu dengan uzur syar'i, ya nak, tidak dibuat-buat. Oke, kita masuk aja langsung ke pembelajaran kita, ya nak, tanpa memperpanjang opening. Kita masuk aja ke pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita terakhir di bab 1 ini adalah tentang mekanisme atau bioproses pada sel. Apa-apa saja sih yang terjadi pada sel? Kan kita udah belajar sel itu apa, struktur sel itu bagaimana, bentuk-bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, apa sih yang ada di dalam sel. Kita juga udah belajar sel itu terdiri dari kulit luarnya. Apa nama kulit luarnya? Membran sel. Nah, di dalam setelah dari kulit luar, apalagi ketika masuk ke dalam kita ketemu sama sitoplasma. Setelah sitoplasma kita ketemu sama apa? Ketemu sama inti sel. Nah, 3 bagian pokok pada sel itu. Dikatakan sel ketika dia mempunyai 3 bagian pokok itu. Dan kita juga sudah belajar di dalam sitoplasma ada organel-organel, di dalam inti sel ada anak inti, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mempelajari itu tentang si sel begini-begini, strukturnya begini, begitu. Nah, sekarang kita belajar aktivitas dari sel itu. Apa saja sih yang dilakukan oleh sel itu? Nah, sel itu melakukan apa saja? Apakah dia nanti melakukan reproduksi atau memperbanyak diri? Bagaimana metabolisme sel itu? Bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada sel? Apa-apa saja aktivitasnya kita akan belajar di bioproses pada sel.
Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini kan, jadi sebelum kita masuk ke sini, kita masuk dulu ke buku kita ya nak. Di buku kita itu di halaman 10 itu terdapat transfer zat melalui membran sel. Nah, sel itu kan tadi dia mengalami aktivitas ya atau bioproses. Nah, bioprosesnya itu apa saja? Nah, kita ambil yang paling simpelnya dulu, yaitu terjadi transport zat-zat melalui membran sel. Nah, membran sel itu dari apa? Membran sel itu adalah pembatas atau dia itu pagarnya pada si sel itu. Ketika satu sel ketemu sama satu sel lain, yang saling berhubungan adalah apanya? Membrannya. Membrannya itu adalah sebagai pembatas atau sebagai tempat transport zat-zat antar satu sel ke sel yang lain. Paham ya nak? Nah, sel-sel itu membutuhkan zat atau molekul untuk menjalankan semua aktivitas metabolismenya. Nah, beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel. Hal ini berlawanan dengan sampah metabolisme yang harus bergerak keluar sel. Jelas ya, ketika zat yang dibutuhkan oleh si sel, maka zat itu akan masuk ke dalam sel, sedangkan zat yang menjadi sampah metabolisme atau hasil reaksi-reaksi yang ada di dalam sel, maka akan dikeluarkan keluar dari sel. Paham ya nak? Nah, membran sel itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses keluar masuknya zat. Nah, transportasi zat-zat itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah transport pasif, yang kedua adalah transport aktif. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa manfaat. Nah, ada beberapa manfaat dari kenapa sih membran sel itu melakukan transport zat-zat? Nah, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah manfaatnya bagi si sel adalah yang pertama, catat ya, yang pertama dia menjaga kestabilan pH. Nah, yang kedua dia itu menjaga konsentrasi zat dalam sel untuk kegiatan enzim. Jadi penting sekali adanya transport zat-zat antara satu sel ke sel yang lain agar konsentrasi di dalam sel itu atau reaksi-reaksi enzimatik di dalam sel itu sama satu sel yang lainnya itu tidak terganggu. Jadi mereka kayak saling menguntungkan gitu. Ini nanti kalau berlebih dikeluarkan sebagai zat sekresi. Nah, kalau kurang nanti zat yang dari luar akan masuk ke dalam sel. Manfaat yang ketiga adalah memperoleh pasokan zat makanan, bahan energi, dan bahan mentah lain dari luar sel. Paham ya? Jadi kan sel itu sama seperti kita manusia. Kita manusia kan sudah kompleks ya, Allah ciptakan tubuh kita sudah kompleks, kita punya organ ini, tidak kurang satu apapun yang ada dalam tubuh kita. Tetapi untuk menjalankan organ-organ itu semua kita butuh apa? Kita butuh nutrisi, kita butuh bahan makanan, kita butuh bahan-bahan lain yang mensupport tubuh kita agar bekerja. Nah, begitu juga sel. Jadi penting sekali adanya transport zat-zat ini dari luar sel menuju ke dalam sel. Supaya apa? Seperti kita tadi nak, kini kita butuh makan kan. Nah, makanan itu masuk ke dalam tubuh kita untuk apa? Untuk agar dapat organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini melakukan fungsinya dengan baik. Kalau kita nggak makan, apa yang terganggu? Yang terganggu adalah tidak berfungsinya atau tidak adanya energi yang terdapat di dalam tubuh kita sehingga kita lesu. Yang mengakibatkan lesu itu apa? Karena tidak makan. Kemudian karena nggak ada bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu juga tidak bisa menjalankan aktivitasnya. Tubuh kan terus-terus ya, organ lambung itu kan terus-terus memijat, terus-terus dia mencerna, walaupun hanya masuk air atau tidak masuk makanan, dia kan tetap bekerja. Nah, tanpa berhenti satu detik pun dia tetap bekerja. Maka dari itu ketika Ananda sekalian tidak makan atau tidak minum, itu akan berefek ke tubuh Ananda sekalian. Karena bayangkan tidak ada yang makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, sementara lambung kita itu terus bekerja, memijat, mencerna, terus dia bekerja. Tetapi tidak ada makanan yang dia kerjakan. Maka dari itu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah lambung kita itu saking tidak ada makanan yang mau dilumat, yang mau dicernanya, makanya lambung kita itu dia menjadi infeksi atau menjadi radang, karena itu tadi terus terjadi gesekan-gesekan pada dinding-dinding lambung sehingga mengakibatkan lambung tadi radang. Karena apa? Karena tidak adanya asupan makanan. Begitu juga pada sel ini. Sel itu dia mempunyai organel-organel kompleks yang menjalankan fungsi-fungsi di dalam sel. Nah, ketika tidak ada
bahan makanan atau nutrisi dari luar sel untuk menjadi bahan energinya, maka sel tidak akan bisa menjalankan fungsi atau aktivitas tubuhnya. Nah, itu dia tadi fungsi dari transport zat-zat ini. Istilahnya transport zat-zat ini adalah seperti kita, nak. Bahasa awam transport zat pada sel itu kayak sel itu butuh makan loh, butuh minum loh, dan juga butuh mengeluarkan hasil-hasil dari yang sudah dia makan dan dia minum. Paham ya? Jadi transport zat itu masuk dan keluar sel, masuk ke dalam sel dan keluar sel. Masuk ke dalam sel adalah bahan-bahan atau nutrisi, maka keluar dari sel adalah hasil-hasil dari metabolisme si sel. Paham ya? Hal manfaat yang keempat adalah dia membuang sisa metabolisme yang beracun, ya. Jelas ketika sudah terjadi proses metabolisme, sudah ada bahan makanan masuk ke dalam, sudah ada bahan makanan atau zat nutrisi ke dalam sel, maka si sel itu akan mengeluarkanlah sisa-sisa metabolisme yang beracun keluar dari sel. Kalau tetap di dalam sel, maka akan mengganggu tuh aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sel. Sama seperti kita, ketika kita makan, bayangkan diri kita ini adalah sel ya. Ketika kita makan, kita minum, kita tidak mengeluarkan tuh hasil-hasil metabolismenya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terganggunya aktivitas atau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Misalnya nanti perut kita jadi kembung, kemudian perut kita nanti jadi istilahnya mampet atau bagaimana dan sebagainya. Karena kita tidak mengeluarkan, nanti ketika menahan-nahan membuang air seni misalnya kan, kita minum. Ketika kita minum pasti akan terjadi proses pengeluaran sisa-sisa kan, sisa-sisa metabolisme. Misalnya kalau sisa metabolisme kita itu keringat, feses, kemudian ada air seni sebagai hasil metabolisme pada ginjal misalnya. Ketika Ananda sekali tidak mengeluarkan air seni itu, apa yang terjadi? Maka akan terganggu tuh organ ginjalnya, terjadi batu ginjal ini dan sebagainya. Itu dia pentingnya, masuk ke dalam tubuh dan keluar juga ke dalam tubuh. Begitu. Manfaat yang kelima dari adanya transport zat melalui membran sel ini adalah memasok ion-ion penting untuk kegiatan saraf dan otot. Nah, karena tidak hanya zat makanan kemudian dikeluarkan, tidak hanya seperti itu, tapi sangat kompleks. Dia juga memasukkan ion-ion penting ke dalam sel, sehingga si sel itu juga mempunyai bahan bakar untuk kegiatan saraf dan otot. Begitu. Paham ya, nak? Naam. Nah, sebelum kita masuk ke transfer pasif dan transfer aktif, Ustazah ingatkan kembali. Waktu kita belajar membran plasma, Ustazah buka ya PPT-nya. Membran plasma itu ada namanya, dia memiliki sifat, nih dia, semi permeable dan selektif permeable dan juga permeable. Nah, kemarin ada yang bertanya sama Ustazah, apa sih bedanya selektif permeable, kemudian ada nanti semi permeable, itu apa bedanya Ustazah? Nah, dicatat ya. Ini membran plasma memiliki sifat selektif. Maksud dari sifat selektif itu adalah dia mampu, membran plasmanya nih, dia mampu memilih zat yang dapat menembusnya. Dia pilih-pilih tuh zat apa aja yang boleh masuk ke dalam, zat apa aja yang nggak boleh masuk. Nah, dia pilih-pilih, itu makanya sifat dari membran plasma itu adalah bersifat selektif. Nah, hal tersebut sangat berkaitan dengan sifat permeabilitas, atau permeabilitas itu apa ya bahasanya? Sifat permeabilitas membran atau permeabilitas itu, lupa Ustazah bahasa lainnya. Ya, permeabilitas membran. Nah, ada 3 macam sifat permeabilitas membran itu. Yang pertama, catat. Yang pertama, dia bersifat permeable. Nah, permeable itu maksudnya adalah dapat ditembus oleh semua jenis zat. Ketika membran plasma itu bersifat permeable, maka dia dapat ditembus oleh semua jenis zat, baik yang besar, yang kecil dan sebagainya. Karena dia permeable, menerima semuanya yang mau masuk silahkan, gitu. Itu dia dapat ditembus oleh semua jenis zat. Kemudian sifat membran yang kedua adalah impermeable. Permeable. Nah, itu dia bersifat tidak dapat ditembus oleh semua zat. Nah, sifat yang ketiga adalah permeable diferensial atau permeable selektif atau selektif permeable, sama aja. Nah,
permeable diferensial atau permeable selektif atau selektif permeable. Maksudnya adalah dia hanya dapat ditembus oleh beberapa jenis zat. Nah, contoh membran semipermeable itu adalah misalnya terdapat pada inti sel, terdapat pada vakuola makanan, dan juga terdapat pada membran plasma. Maka dari itu membran plasma kita atau membran plasma sel itu dia bersifat apa tadi? Bersifat semi permeable atau selektif permeable atau permeable diferensial atau permeable sebagian. Paham ya nak? Itu dia. Jadi ada 3 sifat tuh, 3 sifat membran. 3 sifat membran. Yang pertama bersifat permeable, bisa masuk semua, dapat ditembus oleh semua jenis zat. Kemudian yang kedua bersifat impermeable, sama sekali tidak dapat ditembus oleh semua jenis zat, tutup rapat. Sifat yang ketiga adalah bersifat permeable diferensial atau semi permeable atau selektif permeable, itu sama aja bahasanya. Maksudnya adalah dia hanya dapat ditembus oleh beberapa jenis zat saja. Nah, contoh yang punya sifat semi permeable atau selektif permeable ini adalah membran plasma sel. Paham ya? Nah, mari kita masuk ke transfer pada membran sel. Transfer zat pada membran sel itu dibagi atas 2. Transfer pasif dan transfer aktif. Transport pasif maksudnya adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Sedangkan transport aktif adalah perpindahan zat-zat melawan aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Maksudnya bagaimana Ustazah? Nah, transport pasif itu suatu mekanisme perpindahan zat tanpa memerlukan energi, tapi mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Paham? Sedangkan transport aktif adalah mekanisme perpindahan zat yang mengkonsumsi energi pada saat melewati membran plasma. Maksudnya dia tidak mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Dia mengikuti aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Jadi perbedaan antara transport pasif sama transport aktif adalah transport pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif membutuhkan energi, begitu. Transport pasif ada 2 jenis, yaitu difusi dan osmosis. Sedangkan transport aktif itu ada 3 jenis, yaitu transport aktif itu sendiri, kemudian ada eksositosis dan ada endositosis, begitu. Paham ya nak? Kita bahas satu-satu. Kita bahas satu-satu ya nak. Difusi itu adalah zat dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Paham? Difusi adalah perpindahan zat atau perpindahan larutan dari larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis. Nah, sehingga kedua larutan tersebut menjadi sama atau isotonis. Jadi begini nak, ada larutan yang ini maksudnya ada larutan yang berkonsentrasi tinggi. Di sini larutan yang berkonsentrasi tinggi apa? Tinta. Nah, tinta akan berpindah dari tinta, yaitu larutan yang berkonsentrasi tinggi, akan berpindah ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Yang berkonsentrasi rendah apa? Yang berkonsentrasi rendah adalah air. Nah, maka terjadilah kedua larutan itu menjadi sama konsentrasinya atau isotonis. Ketika Anda sekalian memasukkan tinta ke dalam air kemudian diaduk, maka akan terjadikan campuran atau persamaan atau isotonis namanya, yaitu larutan yang tidak sepekat tinta. Makanya disebut dengan larutan yang berkonsentrasi sama atau isotonis.
begitu. Jadi dia dari misalnya kayak ini tadi kan tinta yang Ananda sekalian teteskan di dalam air bening dalam suatu wadah. Nah, tinta itu kan akan larut dan membuat air bening tadi itu berubah menjadi warna tinta. Tetapi larutan yang campuran antara tinta dengan air tadi tidak sepekat atau tidak sekental dengan larutan tinta tadi yang tidak dicampur air. Maka dari itu, tinta itu disebut dengan larutan berkonsentrasi tinggi berpindah dari larutan, makanya dia tadi difusi itu adalah perpindahan larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis, padahal ini adalah tinta, ke larutan yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis, dalam hal ini adalah air, sehingga terjadilah percampuran antara air dan tinta yang konsentrasinya sama atau isotonis gitu. Jadi kalau dibayangkan itu tadi gambarannya pada kehidupan kita sehari-hari bagaimana peristiwa difusi itu. Jadi kalau digambarkan ini misalnya adalah membran sel, ya kan? Ini membran sel. Masih ingat ya, ini membran sel ya. Kenapa ini Ustazah bilang membran sel? Karena membran sel itu tadi apa cirinya? Terdiri dari 2 lapis lipid bilayer. Jadi phospholipid bilayer. 2 lapis phospholipid bilayer. Ya kan? Jadi dia ini ada kepala fosfat, kemudian ada 2 lipid, ada 2 fosfat, 2 lapis phosphobilayer. Makanya ini dia adalah membran sel. Jadi zat yang konsentrasi tinggi dari luar sel masuk ke dalam sitoplasma yang konsentrasinya rendah, maka di dalam sitoplasma itu akan bagaimana? Akan terjadi penyamaan konsentrasi atau isotonis konsentrasinya. Konsentrasinya menjadi isotonis atau konsentrasinya menjadi sama. Paham ya nak? Kemudian kalau itu dia contoh dari difusi, nah kita masuk ke osmosis biar lebih jelas. Nah, pada proses difusi tadi kita bahas dulu. Pada proses difusi tadi nak sangat ditentukan oleh beberapa jenis ion. Beberapa jenis ion dan molekul zat misalnya seperti glukosa, asam amino, asam lemak, gliserol itu biasanya kecepatan difusinya itu sangat lambat. Sedangkan molekul-molekul yang bermuatan misalnya seperti lemak terlarut itu difusinya sangat cepat menyebar sehingga konsentrasi pada di dalam sel itu menjadi isotonis. Paham ya? Nah, kita lanjut. Tadi transport pasif yang pertama adalah difusi, yang kedua adalah osmosis. Osmosis itu adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeable. Jelas ya? Tadi kalau difusi dia semua larutan, pokoknya larutan apa saja dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Sedangkan pada osmosis dia adalah perpindahan atau pergerakan molekul air. Jelas ya? Jadi perbedaan antara difusi dan osmosis itu kalau difusi dia berbagai jenis larutan, pokoknya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis itu hanya air. Osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeable. Perpindahan itu disebut dengan osmosis. Paham ya nak? Osmosis. Jadi misalnya air itu kan sebagai pelarut ya. Air itu kan sebagai pelarut. Nah, oleh karena itu misalnya osmosis itu dapat diartikan sebagai gerakan cairan yang encer menuju cairan yang pekat melalui membran selektif permeable. Apabila kepekatan cairan di luar dan di dalam sel itu sama atau isotonis, maka kondisi sel akan tetap. Ini dia. Akan tetap kondisinya. Sedangkan namun apabila cairan di luar sel lebih encer daripada di dalam sel atau hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel. Sebaliknya, apabila cairan di luar sel lebih pekat daripada cairan di dalamnya, maka air akan bergerak keluar sel. Jelas ya? Pokoknya dia perpindahan air. Misalnya seperti ini. Ini contoh dari osmosis itu. Nah, kalau misalnya begini, yang paling sering di kita itu yang bisa dicontohkan, kalau osmosis ini begini nak, ada kan sayuran yang udah lama di luar, maka dia akan kering ya.
akan kering. Itu jangan dibuang, karena itu bisa diperbaiki. Dengan cara apa biasanya diperbaiki kalau mama-mama? Dengan cara merendamnya dengan air kan. Nah itu ada contoh osmosis. Nah jadi kan larutan yang ada di dalam sel itu kan konsentrasinya rendah kan pada sayur itu, makanya dia kering. Sedangkan larutan yang air yang ada di luar dari si sel-sel sayur itu, dia kan lebih tinggi daripada yang ada di dalam sel. Maka apabila cairan di luar sel lebih pekat daripada di dalam sel, maka air akan masuk, atau apabila cairan di dalam sel lebih encer daripada cairan di luar apabila cairan di luar sel lebih encer daripada cairan di dalamnya, maka air akan masuk ke dalam sel. Paham? Maka dari itu, ketika sudah direndam air, udah cukup lama direndam air, maka sayuran itu akan segar kembali. Nah, itu dia contoh dari osmosis. Jadi ada 3 ya. Osmosis itu apabila cairan di luar dan di dalam sel sama, ini dia. Apabila cairan di luar sel itu ini ya, air yang ada di luar sel, cairan air yang ada di luar sel itu sama konsentrasinya dengan cairan yang ada di dalam sel, maka dia akan sama atau isotonis. Sedangkan atau kondisi selnya tetap. Sedangkan apabila cairan di luar sel lebih encer daripada cairan yang di dalam sel atau hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan mengisi ruang-ruang sel atau menyamakan konsentrasinya. Sedangkan apabila cairan di luar sel lebih pekat daripada yang ada di dalam sel itu, maka air yang ada di dalam sel akan bergerak keluar dari sel. Pokoknya dia akan menyamakan konsentrasinya. Paham ya nak? Itu dia tentang transport pasif. Ya, oke. Mungkin itu saja Ustazah rasa untuk hari ini. Kita baru sampai ke transport pasif, tapi Ustazah harapkan Ananda sekalian akan baca sampai ke transport aktif, karena transport aktif itu cuma sedikit, hanya ada 3, transport aktif, eksositosis dan endositosis. Ya kan? Ada 3. Eksositosis dan endositosis. Ini cara makan pada sel. Begitu. Ini saja Ustazah tadi rencananya mau menjelaskan sampai ke reproduksi sel. Reproduksi sel itu kita akan bahas di sini nanti. Nih, bagaimana sel itu bereproduksi dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel dan sebagainya. Itu akan kita bahas. Ustazah udah bikin gambarnya juga. Bagaimana si sel itu dia membelah dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel anakan. Tapi karena waktu kita terbatas dan sudah mau hampir habis juga, jadi Ustazah harapkan kepada Ananda sekalian agar membaca-baca tentang transport aktif sama transport pasif. Ya nak? Mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Oh iya, nanti untuk kuisnya akan Ustazah bagikan ke wali kelas masing-masing ya nak. Ustazah harapkan Ananda sekalian mengerjakan kuisnya, karena kuis hari ini cuma sedikit, materi kita cuma sedikit, hanya transport aktif sama transport pasif. Kalau untuk sintesis protein itu nanti dijelaskan 1 pertemuan, karena sintesis protein itu sangat banyak. Dan juga untuk reproduksi sel, mitosis meiosis itu nanti kita jelaskan 1 pertemuan juga, karena itu sangat banyak dan kompleks. Ya nak? Itu saja mungkin dari Ustazah. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada kita semua. Ustazah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.